Halo, permisi. Halo. Halo, aku Andri. Aku Arif. Aku Iman. Selamat datang di Satu Pintu Podcast. Aduh, Mas Iman, Mas Arif apa kabar nih? Baik, Alhamdulillah. Sehat. Kumaha damang Teh Andri? Pangestu, ya akhirnya aku ini bisa ngobrol ya. Jadi ngobrol-ngobrol ketemu bareng-bareng lagi sama Mas Iman, sama Mas Arif di Satu Pintu Podcast. Akhirnya aku bisa bertemu. Emang ngapain aja sih lu, kemana aja? Ini sampai nggak bisa hadir di sini tuh kemana? Iya, jadi bukan gitu. Aku tuh sebenarnya lebih ke nggak enak bikin Mas Arif sama Mas Imannya nunggu. Karena sebenarnya hari ini tuh jadwal aku buat perpanjangan SIM gitu loh, Mas. Oh ya, Walah. seharian tuh biasanya ya? Iya, makanya. Nah, tapi ternyata surprise-nya aku bisa sekarang ketemu sama kalian kan, walaupun online ya. Ternyata ini yang lebih mengejutkan lagi ya, karena ternyata si perpanjangan untuk SIM online itu ya sekarang udah bisa online. Gimana tuh? Perpanjangan SIM online udah bisa online. Jadi perpanjangan SIM itu udah bisa online. Sat-set beres, gak harus nunggu lama di kantor polisi, bisa nunggu aku pulang ke rumah, nanti tinggal di calling aja itu udah beres atau belum. Sama kayak ngisi tes kesehatan pun, Mas, udah gak perlu aku tetap-tetapan sama dokter. Nih jangan salah nih Mbak Andri ya. Teteh Andri nih saya bilangnya. Kita nih sebagai insan OJK juga mesti bangga nih. Kita di OJK juga udah punya nih. Mungkin bisa jadi lebih canggih nih. Kita sudah bisa punya aplikasi yang online untuk mengurus perizinan-perizinan di sektor jasa keuangan gitu ya Mas Andri ya. Mas Arif ya. Oke ya Mas Andri, nggak apa-apa Mas, karena kan udah ketemu ya. Iya nih. Cuman aku pengen nanya dulu sebentar. Ada aplikasi kayak SIM online untuk bikin perizinan juga cepat di OJK. Emang perizinannya OJK tuh ngurusin perizinan apa aja sih sampai harus butuh sistem ini, Mas? Ini Laundry, kan kita banyak banget terima perizinan itu, macem-macem lagi. Jadi mulai dari yang sederhana nih misalnya ya, kalau yang namanya kantor keuangan itu biasanya memang harus lokasinya tuh dilaporkan atau diizin sama pengawas dulu. Nah itu kalau pindah antar lokasi itu harus lapor ke OJK, harus izin ke OJK. Nah belum lagi sama yang udah lebih kompleks. Kayak misalnya nih perizinan bank assurance lah ya. Kalau bank assurance itu dulu tuh kan bank dan asuransi. Berarti dulu tuh 2 pintu. Nah jadi lu harus ke pengawas banknya dan juga lu harus ke pengawas asuransi. Nah dengan sprint tadi yang disebutin Mas Iman, itu semua jadi 1 pintu. Lu cukup submit ke yang namanya sprint, sistem perizinan dan registrasi terintegrasi. Persis kayak yang lu bilang tadi, nggak perlu ke Fastcash lagi, langsung lewat 1 aplikasi kan? Iya. Bener, jadi semuanya udah terintegrasi ya, hemat waktu, kita kan bisa mencapai work-life balance karena hemat waktu. Benar iya, gak? Betul. Tapi nih ya Mas Arif dan Teh Andri nih, gak cuman masalah terintegrasinya dan kecepatannya tadi ya. Tapi nih bayangin ya, nih sampai bulan September 2022 itu OJK itu sudah masuk perizinan 115.000 perizinan. Bayangin, banyak banget kan. Bayangin itu bayangin kalau itu manual, pakai kertas berapa banyak tuh yang numpuk, mungkin gedung OJK penuh tuh. Ya nggak jadinya kan go green tuh, sekaligus ini ramah lingkungan. Oh iya bener juga ya. Jadi kan tapi aku kaget banget sih Mas, ternyata sampai 100 ribuan perizinan ya. Jadi satset cepat udah kayak gitu juga kita dapat pahala karena cinta bumi ya. Tapi aku juga pengen nanya, ini aman nggak? Udah pasti aman dong. Pastinya aman lah, semua pasti udah dipikirin lah sama OJK masalah keamanannya, nggak usah takut. Berarti udah oke lah ya kalau Iya, misalnya betul. masalah keamanan data nanti yang diinput sama usernya ya, berarti itu udah oke. Cuman gini, sistem online ini bener-bener super canggih Mas. Karena aku tuh bisa ngecek ya proses pengajuan perpanjangan SIM aku tuh udah sampai mana. Jadi tuh nanti aku ada notifikasi, kamu ambil dong SIM kamu di sini gitu. Nih Sprint juga sama nggak sih transparan prosesnya? Makanya Ndri, inilah gabung ke sini lah. Jadi sistem yang tadi dijelasin itu tuh juga transparan untuk prosesnya. Nih gue ceritain aja ya. Itu kalau kita sudah transparan itu ya, enak lah buat dua belah pihak. Pengawasnya enak, kitanya enak. Kenapa? Kalau nggak transparan, bayangin mereka tuh suka nanyain juga ke kita. Kadang-kadang malah nanyanya atau komplainnya nggak ke kita, malah ke tempat lain. Nah, dengan transparan tadi itu juga kita bisa membuktikan bahwa sebelumnya itu perizinannya itu memang lama.
sampai 101 hari. Tapi dengan sprint tadi ya, jadi 2 pintu 1 pintu, kemudian proses yang tadi lu bilang, sekarang jadi berapa hari coba? Bentar, ini 101 hari untuk perizinan yang mana? Oh iya, tadi bank assurance yang gue bilang tadi. Oke. Bentar. Biasanya paling mending tuh setengahnya deh, jadi motong waktu di 50 atau 40 hari, bener nggak? Wah, ini emang mak-mak ini jago nawar ini ya. Tapi sebenarnya gue kasih korting lebih. Aduh, salah. Nah, Apa ternyata? dari 100 hari, 1 hari, sampai salah gue ngomongnya. Jadi 14 hari. Bentar, 101 hari jadi 14 hari sama kayak cuti umroh. Betul. Jadi bisa ngajuin izin, tinggal umroh, datang udah jadi izinnya. Istimewa. Berkah umroh ya. Berkah umroh. Bener, jadi pahala dapat, kerjaan juga beres ya Mas ya. Seru. Cuman nih aku juga pengen tahu Mas, kalau misalnya ya sprint ini kan tentunya namanya aja udah sprint ya, dia harus lari ya, bener nggak sih Mas? Kan berarti dia itu harus ada tujuan ke depannya nih apa gitu, mungkin bisa jadi ditambah apa ya, mungkin games lucu bisa nggak, atau enggak apa kayak di sini ada kesempatan apa nih buat sprint? Ya nggak mungkin lah, masa ditambahin Zuma gitu kan nggak mungkin. Oh iya bener, Zuma kodok-kodokan itu kan. Enggak lah. Jadi gini nih, sprint itu ke depan memang akan terus dikembangkan Teh Andri. Jadi contoh nih, kita nih sekarang nih lagi podcast nih, teman-teman tim sprint ini lagi diskusi nih sama Dukcapil. Bayangin, data warga negara Indonesia diintegrasikan sama sprint, akan sepowerful apa aplikasi sprint itu. Gitu. Wah, jadi 2 lembaga fungsinya diintegrasikan ya untuk mempercepat si perizinan ini gitu ya Mas ya? Betul sekali. Keren banget sih. Jadi ya aku ya percaya sih kalau kayak gitu akan ada masa depan yang cerah untuk sprint perizinan terintegrasi 1 pintu OJK ini. Iya, ngomongin masa depan itu memang iya sih ya. Ternyata itu kan penting banget ya untuk kita integrasi. Dan kita juga ingat loh dengan arahan Ketua Dewan Komisioner yang langsung di konferensi pers kan. Sebenarnya memang yang namanya sistem perizinan terintegrasi itu bakal semakin luas lagi yang dicakup begitu. Dan tetap nanti semakin cepat, semakin luas, tapi tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Itu sih yang gue tangkep di kemarin. Itu kuncinya Mas. Jadi selain cepat harus secure juga, harus aman juga ya. Betul ya netizen kan, papa pasti banyak permintaan. Kalau gitu mah insya Allah aman ya. Bener nggak? Udah ada keamanannya, lalu juga kecepatannya top banget lah buat sprint ini ya. Saya jadi harus bangga juga nih sama OJK ya, nggak cuma gara-gara SIM online jadi bangga sama kepolisian ya Mas ya. Cuman aku berharap sih pasti nggak mungkin ya perubahan itu langsung bisa diterima. Pasti kan ada yang namanya tantangan di depan sana. Aku berharap walaupun sprint ini nanti ketemu dengan tantangan-tantangan yang lainnya, semoga sprint ini tetap kayak lagunya Baginda. Gimana tuh? Kayak bukan zaman kita nih. Jadi aku yang tua. Enggak. Enggak ya. Oke, jadi aku pengen sprint itu tetap kayak lagunya Baginda karena bertahan 1 pintu. Bertahan 1 PINTU. Oke, mantap. Halo, aku Andri. Aku Arif. Aku Iman. Terima kasih sudah bertamu di 1 Pintu Podcast.